tetap sehat, kami tetap bisa beraktivitas, dan kami juga terpelihara semuanya oleh anugerah Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami berhimpun untuk beribadah di tempat ini Tuhan, semata-mata kami ingin memuliakan nama-Mu, karena kami sampai hari ini percaya, beriman bahwa Engkaulah juru selamat kami, dan Engkau juga yang melindungi kami, Engkau sumber berkat kami. Karena itu Bapa, biarlah segala puji-pujian, syukur kami, penyembahan kami berkenan kepadamu. Dan saat ini Bapa, kami buka diri kami, hati kami, untuk kami menerima firman-Mu. Biarlah pesan firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami, meneguhkan kami tetap di jalan Tuhan, tetap mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini tema firman Tuhan atau pesan firman Tuhan saya beri judul Gereja Sehat Jadi Berkat. Mengikuti tema dari seksi kependetaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Daerah Jatim 2 ya. Di mana pada hari ini ada pelayanan tukar mimbar. Tukar pelayanan mimbar. Mimbarnya tetap, saya tidak ditukar. Tukar pelayanan mimbar ya, istilahnya begitu. Tadi pagi di gereja kita dilayani oleh Pendeta Thomas Suharjito, Pendeta Tri melayani di GBI Katang, dan saya melayani di GBI Ngadirejo ya. Di cabang Kalangbret dilayani oleh Bapak Aditya dari Trenggalek. Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan tentang gereja yang sehat. Bukankah setiap orang punya kerinduan diberikan umur panjang tapi tubuhnya juga sehat ya. Kalau diberi umur panjang tapi kan tidak sehat, wah ini penderitaan yang berlarut-larut ya. Pasti orang tidak ingin hidupnya seperti itu. Nah, yang sehat, orang yang sehat itu bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Begitu juga dengan gereja yang sehat. Nah saudara, Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman kekal ya, dan menggabungkan kita di dalam tubuh Kristus, dalam gereja. Tentu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kehidupan kita, baik secara pribadi, baik dalam persekutuan ataupun di dalam kita bergereja, itu dapat menjadi berkat ya. Kita diselamatkan, digabungkan dengan anggota gereja lainnya. Tuhan ingin kita jadi berkat. Nah saudara, namun sayangnya ada banyak orang Kristen ya yang secara pribadi hidupnya itu menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat. Barangkali saudara pernah melihat, lalu saudara bergumam ya, wong Kristen kok kaya ngono ya. Atau mungkin ada orang yang berkata, moh aku dadi wong Kristen ngono kae ya. Nah kalau ada orang berkata begitu, berarti mereka melihat kehidupan orang Kristen itu tidak baik, tidak menjadi berkat. Nah begitu juga dengan gereja Bapak Ibu Saudara ya. Ada gereja yang menjadi berkat ya, misalnya membagi sembako ataupun ya menjadi kesaksian yang baik ya. Dan banyak orang yang berkata, wah wong Kristen gereja ki luar biasa apik ya. Tapi juga ada orang yang berkata, wes gereja saiki ki wis piye ya, rumah saku ki wis gak apik lah. Aku males nih gereja ya. Ada juga beberapa orang yang
terus terang berkata males ke gereja ya karena kecewa dengan gereja. Walaupun sebenarnya belum tentu gereja yang salah, mungkin orang itu sendiri yang salah, tetapi memang juga gereja perlu introspeksi diri. Kenapa kok sampai ada orang yang berkata seperti itu? Ya, beranggapan gereja itu tidak baik yang seperti sekarang ini. Nah, saudara, kalau itu terjadi, saudara, yang pasti baik pribadi jemaat, baik gereja belum mempraktekkan kehidupan yang benar, kehidupan yang sehat secara rohani. Karena itu, saudara, bagaimana membangun komunitas gereja yang sehat, menjadi pribadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sehat ya, secara rohani, supaya kehidupannya menjadi berkat. Ini pergumulan yang juga harus kita lakukan setiap saat, saudara. Nah, saudara, sebagaimana tadi pagi telah dibacakan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saat ini pun juga Bapak Ibu Saudara kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudara, kita membaca bagaimana kehidupan jemaat yang pertama. Ya, ini menjadi hal yang penting untuk kita ingat kembali, untuk kita perhatikan kembali. Nah, saudara, di dalam ayat 47 Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Jemaat yang pertama, jemaat yang disukai semua orang. Ini hal yang luar biasa, ya, saudaraku. Ya, kita ini mau berbuat yang baik supaya orang itu senang. Itu seringkali kita jadi kecewa. Kenapa begitu? Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata ada orang yang berkata, lah kok kaya ngono to maidu. Ada yang merasa mengkritik, ya, ingin lalu mengkritik kita, ya, katanya kurang gini. Ada yang kemudian malah tidak suka. Saudara, menyenangkan orang, menyukakan orang itu bukan hal yang mudah, ya. Berapa banyak istri itu berusaha menyenangkan suaminya, tapi sudah begitu suaminya juga merasa istrinya itu kurang ini. Pernah suatu ketika saya tanya pada seorang ibu, Bu, pernah dipuji sama suaminya ndak? Walah Pak, jangankan dipuji, ya, sedina ora diseneni wae aku wis bersyukur. Diseneni, kowe iki wong wedok kok ngene, kowe iki bojo kok ngene. Lah aku iki kudu piye, jarene kudu ngene, tak turuti ngene salah, tak turuti ngene ora bener, ya, sulit, ya. Begitu juga, ya, suami merasa, wah,
"Mah, kowe iki kok pendak dino ngritik aku ya. Kowe iki ra seneng mbek aku apa piye? Wis bosen karo aku apa piye ya?" Ya, menyenangkan satu orang saja kadang menjadi hal yang susah. Ya. Apalagi menyenangkan semua orang. Kita pernah mendengar ya, Pak Tri pernah menyampaikan juga, tidak mungkin ya kita ini bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Nah, sehingga ketika kita membaca jemaat yang mula-mula itu, mereka disukai semua orang. Kenapa mereka bisa disukai semua orang? Nah, saudara, jemaat yang pertama adalah jemaat yang disukai semua orang. Itu artinya mereka adalah jemaat yang memiliki kehidupan yang baik, kehidupan rohani yang sehat, sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga setiap orang yang mengenal jemaat di Yerusalem, jemaat yang pertama, mereka sangat respect. Wah, wong Kristen ki hebat, luar biasa. Aku seneng delok wong Kristen. Ibu saya waktu mau dinikahi bapak saya, ini ceritanya ibu saya ya. Ibu saya bilang gini sama bapak saya, "Tapi nek kowe nikahi aku somben kepengin dadi wong Kristen lho ya." Tadinya memang belum Kristen ya. Lalu saya tanya, "Lho Bu, kok pengen dadi wong Kristen? Berarti Bu ndak diajak orang untuk datang ke gereja?" "Ora." "Lah kok kepengin dadi wong Kristen?" Nah, lalu dia cerita, "Wah, lihat orang Kristen itu loh nyenengke ya. Lewat gereja nyanyi puji-pujian, lagu-lagunya itu menyenangkan." Lah ya, kami punya tetangga dulu tinggal di Komplek Auri ya, di asrama di Solo. Itu ada seorang kapten, rumahnya tinggal di depan rumah kami ya. Pak Tri sepertinya sudah pernah cerita itu. Dan mereka punya kehidupan yang memang ada daya tarik ya, sehingga kami sekeluarga, anak-anak dari orang tua saya ikutkan sekolah minggu di situ ya. Karena apa? Sangat terkesan ya bahwa orang Kristen itu baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi dengan jemaat yang mula-mula. Jemaat itu punya daya tarik yang luar biasa. Nah, bagaimana jemaat mula-mula itu mempraktekkan kehidupan Kristennya sampai akhirnya kehidupannya menjadi berkat, kehidupan rohani yang sehat. Saudara, sekarang ini banyak orang yang kehidupannya itu tidak sehat. Kelihatannya berpendidikan tinggi, punya jabatan yang tinggi, ternyata punya kelainan, ternyata mentalnya tidak sehat, psikisnya tidak sehat. Kita sudah mendengar berita-berita seperti itu ya. Orang-orang yang pendidikan tinggi, punya jabatan kepala ya, tapi ternyata kehidupannya rusak ya, tidak sehat. Nah, saudara, kita tentunya tidak ingin seperti itu. Tuhan tidak ingin, karena Tuhan ingin kita ini diselamatkan, digabungkan dalam gereja agar jadi berkat. Untuk itu, saudara, yang pertama kita belajar dari jemaat yang mula-mula itu menjadi komunitas gereja yang sehat. Seperti apa? Komunitas gereja yang sehat dapat terwujud jika jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42, saudara, dikatakan orang-orang yang menerima perkataan para rasul, Bapak Ibu Saudara ya, itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, perhatikan ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang dimaksudkan dengan pengajaran rasul-rasul ini? Apa pula yang diajarkan oleh para rasul? Nah, saudara, yang diajarkan oleh para rasul pada waktu itu adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Para rasul waktu itu mengajar, itu sumber pengajarannya itu dari mana? Dari kitab para nabi, perjanjian lama.
firman Tuhan yang diperkatakan, yang ditulis oleh para nabi dalam perjanjian lama, ya, tetapi juga yang kedua ajaran Tuhan Yesus yang pernah mereka dengar. Mereka 3 tahun ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Tuhan Yesus mengajarkan apa, mereka dengarkan, ya, bahkan dicatat. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan para rasul naik ke surga, mereka tetap ingat apa perkataan Tuhan Yesus, lalu diajarkan kepada anggota gereja, anggota jemaat pada waktu itu. Nah, jadi saudaraku, ini satu hal yang penting. Apa yang bisa mengubah kehidupan seseorang itu adalah firman Tuhan. Orang yang dulunya jahat bisa berubah jadi baik, itu juga karena firman Tuhan. Nah saudara, kenapa saya katakan begitu? Rasul Paulus berbicara kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Lalu apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, orang ya sadar kesalahannya melalui apa? Firman Tuhan. Ya, kalau yang menyalahkan seseorang dasarnya bukan firman Tuhan, mungkin orang bisa ngeyel, relatif. Soal benar salah itu relatif gitu ya. Tapi kalau dasarnya itu adalah menurut firman Tuhan, perbuatan seperti itu salah, itu sudah ya, artinya apa? Tidak bisa lagi terbantahkan karena firman Tuhan itu pedoman kehidupan, ya. Lalu untuk memperbaiki kelakuan yang salah, yang tidak benar diperbaiki dan bisa menjadi baik itu karena firman Tuhan. Saya percaya jemaat mula-mula ya, ada di antara mereka pasti orang-orang yang dulunya menentang Tuhan Yesus, yang tidak senang, tidak suka sama Tuhan Yesus, tidak suka sama para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hatinya, lalu dia mulai membuka hati, percaya Tuhan Yesus, jadi anggota jemaat, ya kelakuannya yang buruk itu diubahkan. Rasul Paulus sendiri kita tahu sebelum namanya Paulus kan Saulus, dia mengejar orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen, ya. Bahkan dia setuju ketika Stefanus dibunuh. Tapi ketika ditemui Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Saulus diubahkan, berubah drastis kehidupannya. Ya, tentunya ini juga karena Saulus setelah dijamah hatinya oleh Tuhan, dia sendiri juga mulai belajar ajaran firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus. Maka dia diubahkan. Ya, jadi saudara, jemaat mula-mula memiliki daya tarik yang luar biasa karena kehidupan rohaninya jadi semakin baik. Orang mulai melihat perubahan hidup jemaat mula-mula. Mereka tahu, mereka kenal siapa mereka. Ya, tetapi ketika jadi orang Kristen, ikut ajaran Tuhan Yesus, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kehidupannya berubah. Saudara yang dikasihi, kalau kita mengikut Tuhan Yesus tapi praktek kehidupan kita sama dengan orang-orang yang tidak ikut Tuhan, pertanyaannya apa perbedaannya? Dan mungkin orang akan berkata, alah Kristen po ora kis podo wae. Delok ento kae wong Kristen kae kaya ngono ya, kayak kaya ngono ya. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau jemaat itu menjalankan ajaran firman Tuhan dengan baik, dengan benar, hidupnya diubahkan, ya, mempraktekkan kebenaran, maka saudara, dia menjadi berkat. Kehidupannya akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang disampaikan para rasul. Para rasul ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, bagaimana jika jemaat dan
para hamba Tuhan, para rasul yang mengajarkan firman Tuhan tidak memiliki hubungan yang baik, tidak harmonis. Apa yang terjadi? Apakah jemaat mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang disampaikan para rasul, yang disampaikan para hamba Tuhan? Saudara, ada banyak kejadian ketika ada konflik antara hamba Tuhan, entah gembala sidang, pendeta, entah penginjil, entah apapun ya, jabatan gerejawinya ya. Kemudian biasanya jemaat itu tidak mau mendengar. Sopo sing arep khotbah, sopo sing nyampe ke firman Tuhan. Wah, nek kae males aku moh, ya, tidak mau mendengar. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, bagaimana seseorang bisa bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan? Tapi itu pernah terjadi, saudara, di gereja Korintus. Di gereja Korintus itu ada beberapa hamba Tuhan, ada Paulus, ada Petrus, ada Apolos, dan yang lainnya. Dan rupanya jemaat itu punya hamba Tuhan favoritnya masing-masing ya. Ada yang berkata, oh aku favoritku Apolos, oh kalau aku Paulus. Ya, terus mereka saling mengkritik satu sama lain. Oh nek hamba Tuhan sing kae iki ngene. Mulai dibanding-bandingke ya. Padahal ojo dibanding-bandingke ya. Jadi jangan banding-bandingkan, karena setiap hamba Tuhan itu punya kekhususannya sendiri-sendiri, ada karunianya sendiri-sendiri. Yang itu karunianya ini, yang ini karunianya ini, tidak sama. Tapi semua dipakai Tuhan untuk saling melengkapi. Jadi kita harus belajar memiliki hubungan relasi yang baik dengan semua hamba Tuhan. Ya, kalau sekarang di sini ada Pak Tri, ada saya, dan mungkin ada yang lainnya juga. Mungkin yang akan datang setelah Pak Tri pensiun, ada hamba Tuhan lain yang masuk lagi ke sini. Ya, belum tahu siapa dan nanti stylenya kayak apa. Ya, seperti Pak Tri, banding-banding kok ora kaya Pak Tri yo. Terus akhirnya ya mulai banyak mengkritik ya, sing dikritik ya akhirnya emosi ya, hubungannya jadi tidak baik ya, orang jadi males dengar firman Tuhan. Hamba Tuhan pun setiap mau khotbah jadi sepaneng, jadi tegang gitu ya, aku kok nyampe ke firman Tuhan gini kok kira-kira udah cocok apa ora ya. Ya saudara yang dikasih, itu yang terjadi di Korintus juga begitu ya. Kalau hubungan jemaat dengan hamba Tuhan yang mengajar tidak baik, saudara, maka ada satu potensi perpecahan di dalam jemaat. Dan kalau itu terjadi, jemaat jadi tercerai-berai, perpecahan, gereja tidak menjadi berkat. Ya, tidak akan pernah menjadi berkat. Karena itu, saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya, kita jangan membuat satu kelompok-kelompok yang nantinya akan menyebabkan perpecahan. Ya, kalau kelompok-kelompok sesuai karunia untuk saling mensupport, saling mendukung satu sama lain demi kemajuan kerajaan Tuhan, ya, kerajaan Allah melalui gereja kita, itu bagus. Ya, ya, itu yang harus dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk menonjolkan diri satu sama lain lalu menjatuhkan satu sama lain, tidak akan pernah menjadi berkat. Nah, saudara, itu tidak sehat ya. Nah, lalu bagaimana bisa bertekun dalam pengajaran firman Tuhan selain harus memiliki relasi yang baik dengan para hamba Tuhan? Saudara, hal yang lain apa? Jemaat itu harus merasa haus lapar secara rohani. Haus lapar rohani. Ya, kalau jasmani wis ndak usah ditanya lagi. Kok nek wis wetenge mulai keroncongan, wah wis ndak usah diperintah mangan, golek ya, mesti golek pangan ya. Saonone ya. Nggak akan terima bar keroncongan dadi dangdutan ya, terus ngerok ngono wis tambah nemen ya toh. Ndak akan seperti itu ya. Kalau itu jasmani. Tapi nek rohani ya, kadang itu mengherankan ya toh. Seminggu orang ngrungokke firman Tuhan kok ya tenang-tenang wae. Ora rumangsa luwe secara rohani. Ya, seminggu kok rohnya itu hanya diberi makan
hanya selama ibadah di gereja selama 2 jam. Setelah itu hari-hari selanjutnya Senin sampai Sabtu gak peduli firman Tuhan. Padahal Tuhan berkata apa? Manusia itu hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmaniah saja, tapi juga dari firman Allah. Firman Allah itu untuk kebutuhan roh kita. Ya. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang kehidupannya tidak sehat? Karena rohnya lemah. Rohnya tidak pernah diberi makan. Padahal makanan bagi rohnya itu firman Tuhan. Nah karena itu lemah. Ya tubuhnya kuat, setiap hari diberi makan. Berapa kali makan? 3 kali, bahkan lebih Pak. Saya bisa 4 kali loh Pak, 4 sehari itu. Dulu waktu saya itu mulai marui, dulu itu berat badan saya itu cuma 39 kilo. Lihat foto saya di masa lampau itu, ya congkring gering gitu ya. Jadi kecil wis, wah pokoknya saya itu ya heran. Tambah bulan iku kok dhisik gelem karo aku to, padahal tampilanku dhisik ki koyo ngene. Tapi setelah saya diberi vitamin oleh seorang dokter saudara, sehari itu bisa makan 7 kali ya. 7 kali. Ya, wah mulai mundak sithik ya. Sampai saya dikritik Bulani. Pak, kowe dhisik ku meh six pack lho wetengmu, kok saiki dadi one pack alias jemblung. Jadi seperti itu karena makan ya jasmani ya. Itu kalau orang sudah suka makan ya, sudah perutnya melar, itu kudu akeh isine ya. Nek gur sithik ngono rasane kaya piye, kaya gur mangan snack padahal ya wis sak piring gitu ya. Itu jasmani, tapi rohaninya ndak pernah diperhatikan. Nah, jemaat mula-mula, jemaat pertama itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul apa? Karena lapar, haus rohani, firman Tuhan. Jadi mereka terus mau, ya enggak bosan-bosannya belajar firman Tuhan. Mosok sih Pak, ya minggu kebaktian 2 kali, Senin prei, Selasa datang lagi, Senja Kudus Rebo datang lagi, Senja Kudus Kemis datang lagi, Senja Kudus Jumat KPW firman Tuhan lagi. Wah piye to Pak? Durung saiki Pak Eko guys siaran doa pagi tiap hari firman Tuhan. Lah jasmani kita itu tiap hari loh makan 3 kali. Firman apa roh kita ini ya butuh makan. Ya, jadi kalau kita ini jadi orang yang betul-betul punya rasa haus lapar rohani, pasti tidak keberatan dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan ya. Nah saudara, ini dikasih yang kedua untuk bertekun ya dalam pengajaran rasul-rasul itu ya, kita sendiri juga harus apa? Harus punya niat hari ini diriku lebih baik daripada kemarin. Jadi harus terus begitu ya. Jadi apa yang kurang, setiap malam kita evaluasi hari ini kekurangan saya itu apa ya. Apa yang harus saya benahi, saya besok mesti harus bagaimana ya. Dan itu firman Tuhan sangat bermanfaat untuk menolong kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir Bapak Ibu, jemaat mula-mula, jemaat pertama adalah komunitas gereja yang sehat. Karena apa? Dapat mewujudkannya dalam arti apa? Jemaat itu terus bersatu. Komunitas gereja yang sehat dapat terwujud jika jemaat terus bersatu dan saling bertolong-tolongan menanggung beban. Terus bersatu. Saudara baca di dalam ayat 44 dan 45 Kisah Para Rasul 2 tadi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tergabung dalam gereja yang mula-mula itu tetap bersatu ya. Dikatakan tetap bersatu itu bisa jadi karena apa? Ada hal-hal yang sebenarnya bisa membuat mereka untuk tidak bersatu, yang membuat mereka bisa tercerai-berai. Tetapi meskipun ada hal yang seperti itu, ada situasi yang seperti itu, mereka tetap bersatu. Tidak ada satu hal pun yang akan bisa memecah belah mereka. Tadi kita menyanyi ya, lagu kita tadi apa? Tiada yang dapat memisahkan kita ya saat menyanyi. Tapi keluar dari sini sampai di rumah, beda meneh. Lagu ini wis beda meneh ya.
Ya, koyoke nek kowe dinyanyikke ning omah pas situasine lagi panas gitu ndak mungkin ya. Ya kadang tantang-tantangan. Ya wis nek ngono apa pisah wae wis. Ayo aku ya pisah ya siapa takut. Aku rabine ya cek payu. Ya kan ana sing ngono ya. Ya sing seperti itu. Wong Kristen kok ngono lho ya. Ya. Nah, tapi itulah yang terjadi Saudara. Tapi jemaat mula-mula itu tetap bersatu apapun yang terjadi. Banyak di antara jemaat itu yang gara-gara ikut Tuhan Yesus, ya, mereka dimusuhi. Ya, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan peluang untuk mencari nafkah, sehingga banyak jemaat yang kemudian jatuh miskin. Tapi meskipun begitu, mereka tetap bersatu. Bahkan yang luar biasa Saudara, bahkan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Ada yang menjual harta, melihat saudaranya kekurangan, dia memiliki sesuatu yang berharga, ya, dia punya hati, ya, tersentuh rasa belas kasihan, ya, lalu dijual. Kemudian harta hasil penjualannya itu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai keperluannya masing-masing. Jadi jemaat yang ada pada waktu itu bukanlah jemaat yang egois, bukan jemaat yang hanya memikirkan kepentingannya untuk dirinya sendiri, bukan jemaat yang pelit, tapi mereka adalah jemaat yang care, ya, bisa saling membagi satu sama lain. Nah Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita diajar terlebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi amin dipraktekkan berarti ya. Ya, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Tapi kadang-kadang nek pas jengkel itu gini, ya, wah enak amen, aku kon bagi, aku golek rezeki ngene iki rekoso, sirah tak nggo sikil nggo sirah. Ya. Jam 5 wis budal, kudune Kediri, kudune di luar kota, ya. Wah, aku mulai bengi. Lah kok saiki entuk hasil enak men bagi, ya. Wah, nah saudara-saudara, ada yang pikirannya seperti itu. Tetapi pada waktu itu saya bayangkan jemaat yang berbagi miliknya kepada orang lain, kepada jemaat yang lain, ya pasti tidak punya pikiran semacam itu. Kalau orang punya pikiran semacam itu, pasti dia akan gak jadi berbagi, tidak mau berbagi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya, untuk dapat bersatu itu apa? Jangan kita mencari kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 2 dan 3, ya. Saya singgung sedikit, tapi juga harus ada kerendahan hati, ya. Tetapi hal yang lain saudaraku, untuk bisa saling menolong tadi, Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dasarnya ini saling mengasihi. Saling mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya dalam lagu, nyanyian saja dikatakan saling mengasihi, tapi juga di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Orang praktek saling mengasihi itu harus peduli. Kalau kita tidak peduli, tidak akan terjadi praktek kasih. Kita harus peduli, si A itu kondisinya seperti apa, ya. Pasang telinga, krungu-krungu kok si A kayak saiki mesake uripe, ya. Di Kalangpret ada orang, ada jemaat yang kita doakan terjadi pemulihan. Suami istri dipulihkan, suaminya yang tadinya pergi entah tidak tahu kemana, dipulihkan kembali, dapat bersatu kembali dengan istri, dengan anak-anaknya. Tapi setelah bersatu, tetangganya tidak suka Bapak Ibu, ya, tidak suka. Lalu yang dulu biasanya bantu, ngasih berkat, karena
ndak suka, kowe kok balik, kok bojomu balik mbok tampa. Aku ra seneng, aku bojomu ki ra seneng aku. Ojo ditampa. Tapi karena nekat nampa, lah gimana Bapak Ibu, kalau orang Kristen kan ya mestinya harus mengutamakan pemulihan, ya. Diampuni, ya, dikasih kembali. Tapi pintu-pintu berkat yang biasa bantu itu tertutup semua. Tek 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 gitu. Nah, terus piye? Ya, saya mendengar ceritanya itu ya, wah luar biasa ya. Ada perubahan, ya, mereka sudah mulai menata kehidupannya, berkomitmen kembali untuk bertobat, untuk balik, ya. Lalu suami istri sering sharing sama saya, ya, saya doakan, ya, wis ndak apa-apa, walaupun lingkungan menolak ataupun ya tidak ingin Bapak Ibu bersatu, tapi niat Bapak Ibu kan melakukan firman Tuhan, saling mengampuni, bisa bersatu kembali. Wis kita minta kepada Tuhan, tidak tahu nanti Tuhan itu memberkati dengan cara apa. Ya puji Tuhan, anaknya ada pekerjaan, dapat pekerjaan, suaminya kemudian dapat pekerjaan juga, ya. Ya saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ini diproses Tuhan dan manut, tadi Pak Didi bisi saya, sing penting kudu balik ning Tuhan dulu, ya, balik ning Tuhan dulu, ya, nanti selanjutnya Tuhan akan bekerja, ya, sepenting balik ning Tuhan, Tuhan bekerja, ya, kita harus punya kepedulian juga, Tuhan itu juga bisa pakai kita untuk jadi berkat, ya, kita siap mengasihi sesama kita, kita siap dipakai jadi berkat, tapi tidak peduli yang lain bisa makan apa tidak tahu, tidak peduli, ya, ya, kita tidak bisa praktek kasih. Kita harus mulai peduli satu sama lain, ya, supaya kehidupan berjemaat di gereja kita kehidupan yang sehat dan jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian, satukan kami. Satu di dalam kuasa Tuhan, kita semua itu bersaudara. Bersaudara di dalam Tuhan. Seperti Bapa dan Yesus itu satu, ya. Begitu juga hendaknya kita bersama saudara seiman itu satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Kita nyanyikan lagi, satukan kami. Kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat dalam kami, jadikan kami,
sehati sepikir, biar kehendakmu jadi Tuhan nyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Kita katakan sekali lagi, jadikan. Ialah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita sehati sepikir, dan biar kehendak Tuhan yang terbaik terjadi. Tuhan menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi Tuhan menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, doa kami Bapa, jadikan kami sehati, sepikir, sejiwa. Tolong Tuhan, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Suami istri dapat bersehati, sepikir. Orang tua dengan anak dapat bersehati, dapat sepikir. Dan juga kami di dalam gereja ini, terlepas apa yang pernah menjadi konflik antara kami dan saudara-saudara kami, biarlah kasih karunia, pengampunan Kau limpahkan atas kami, sebagaimana Tuhan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Biarlah hari ini kami juga melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kami, supaya di dalam hati kami tidak ada batu sandungan Tuhan, supaya kami hidup sebagai orang-orang Kristen yang sehat, menjadi gereja yang sehat, dan kehidupan kami baik secara pribadi maupun di dalam bergereja di tempat ini, kehidupan yang menjadi berkat. Bapa Surgawi, jamah setiap kami Tuhan, kami memiliki pikiran dan perasaan-Mu seperti yang ada dalam diri-Mu Tuhan Yesus, dan supaya kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong kami, buat kami sadar setiap saat kami jadi orang yang haus akan firman Tuhan, lapar firman Tuhan, sehingga kami terus bertekun di dalam firman-Mu, di dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan, di dalam pengajaran gembala sidang di tempat ini. Kalau yang sekolah minggu, di dalam pengajaran guru-guru sekolah minggu, di dalam pengajaran pemimpin-pemimpin KPW. Biarlah Tuhan, kami begitu bergairah, begitu berkobar-kobar ketika dikatakan ayo belajar firman Tuhan. Dan biarlah roh kami dipuaskan, roh kami dikenyangkan. Bapa, inilah permohonan kami. Kami mohon diampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kami mau bertobat Tuhan dari segala hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memiliki kita, Dialah sumber berkat kita. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat untuk keluarga Bapak Ibu Saudara,
Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah pekerjaan dan usaha saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah pelayanan saudara. Diberkatilah studi anak cucu saudara. Diberkatilah keluar masuk saudara. Diberkatilah untuk jadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan berkati. Hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu. Amin. Selamat malam, sampai bertemu di persekutuan Senja Kudus hari Selasa dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih.